الأخرى بخاتجة الكبرى وفاتمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخاتجة الكبرى وفاتمة الزهراء بخاتجة الكبرى وفاتمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخاتمة الكبرى وفاتمة Jadi kan kata Nabi wa idza qataltum fa ahsinu qitatan. Nah, binatang aja yang boleh kita sembelih. Mengapa kita cara nyembelihnya? Di pas, di asah, sisunya. Nah, ya. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i, apabila orang membunuh orang, maka si pelaku pembunuhan harus dibunuh dengan cara bagaimana dia membunuh. Menurut mazhab Syafi'i, kalau dia dengan cara jorokin orang, dia harus dijorokin. Ya, cuman yang dilarang itu nanti dua, apa itu? Mutilasi sama nusuk mata. Nah, kalau mazhab lain membunuh yang boleh dibunuh atau yang wajib dibunuh dengan cara yang paling baik. Menurut orang Soma, cara yang paling baik pancung. Apa hukum pancung, yaitu menebas batang leher. Ini dengan cara yang paling bagus, sebab ini nggak menyiksa, langsung langsung udah. Tapi kalau cara yang lain kan ya mungkin lebih lama matinya. Kalau itu enggak langsung. Apalagi yang bunuh ini ahlinya, pedangnya tajam ya. Jadi saya udah berkali-kali ngelihat hukuman pancung ya. Baik, nah, kita lanjut ke salah muhalaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau misalnya rahimahullah asrun pasang masih berkenaan dengan li'an ya. Wa in atatim ro'atuhu biwaladin, wa in atatim ro'atuhu biwaladin, jika istri datengin anak, jika istri datengin anak, ada yang lahirin anak. Wakana yakilu, suaminya setiap kali dia melakukan hubungan suami istri selalu azal, tahu azal? Azal atau azal? Ya. Nah, tuan ini di luar gitu punya azal. Ya. Setiap kali dia menggauli istri azal. Nah, kemudian bininya gunting, lahir anak. Kan menurut suami, masa iya saya setiap kali gimana azal ada anak, berarti anak ini anak orangnya. Ini kan? Saya ulang. Ida atatim ro'atuhu, jika orang perempuan atau istri seseorang bawa anak atau datangin anak, lahirin anak. Wakana yang suaminya setiap kali jima dengan cara apa? Azal. Tuh, idawati ya. Setiap kali dia menggauli istrinya azal, nggak pernah keluarin air maninya di lahir. Kok bisa dapat anak nih? Nah, berarti suaminya curiga. Jangan-jangan nih anak apa? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah boleh ini? Idawati lam yajuz lahu nafihu. Nah, tidak boleh suaminya itu menafikan anak. Tidak boleh menuduh istrinya bahwa itu anak bukan anaknya, nggak boleh. Kan berarti li'an di sini. Ya, nggak boleh li'an. Ya, nggak boleh meli'an bini, nggak mengakui kalau itu anaknya.
Nah, ya, lam yajuz lahu nafyuhu. Nah, jadi nggak boleh suami itu nuduh istrinya berzina, ya gitu. Walaupun katanya tadi menurut suami setiap kali dia menggauli dengan cara apa? Azan. Nah, dari mana hadisnya? Dalilnya bahwa suami itu nggak boleh nuduh bininya berselingkuh. Berarti nggak boleh li'an. lima rawa Abu Sa'id bin Al-Khudri, ya Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Abu Sa'id Al-Khudri sahabat, ya Rasulullah, inna nusibu sabaya, kami nusibu sabaya, kami mendapatkan tawanan perang. Kan tawanan perang jadi hamba itu boleh dijadiin hamba. Sabaya itu tawanan. Wa nuhibbul azman, ya. Dan kami ini suka, ya, al azman. Apa itu azman? Ya. Nah, suka benda-benda yang berharga. Ini namanya manusia, nggak ada masalah. Nah, sekarang pertanyaannya nih, apa nakzinu anhunna? Apakah kami boleh saat kami menggauli istri, kalau mau udah keluar air mani dikeluarin luar gitu? Pertanyaannya itu boleh nggak azal hukumnya? Itu pertanyaan saya betul. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri faqala sallallahu, ya, inna Allah azza wa jalla idza qada, ya, idza qada khalaqa nasamata idza qada khalaqa nasamatan khalaqa, idza qada khalaqa nasamatan khalaqa. Jadi kata Nabi, sabda Nabi, apabila Allah ingin menciptakan makhluknya, nasamatan, Allah ciptain, ya gitu, Allah ciptain. Jadi bukan karena sebab azal akhirnya si perempuan itu nggak hamil gitu. Walaupun azal pun kalau memang Allah kehendaki punya anak dari iddah sebagai laki-laki yang suami, pasti akan. Dari mana itu anak? Dari mana itu anak? Padahal suaminya azal, gitu kan? Nah, di sini di anahu qad yasbiqu minal ma'. Tuh, bisa jadi sebelum kamu azal ada air mani, yang keluar masuk ke rahim, kemudian baru kamu azal itu harga gitu. Nah, oleh karena itu kalau seandainya itu istri hamil nggak boleh nggak mengakui kalau itu anak yang dari anak, gitu, ya. Kata Nabi, mungkin jadi, boleh jadi yasbiqu minal ma'i, malah jadi bisa jadi air mani enda itu udah keduluan masuk ke rahim sebelum kamu merasa keluar, gitu kan, ya. Nah itu patah di sini dikatakan malah ya disubi patah ala kopi dengan air yang, nah kan air mani yang jadi anak itu nggak bisa semua. Itu dari satu tetes, mungkin satu tetes itu isinya itu jutaan. Tuh mungkin sedikit itu yang masuk ke dalam rahim itu yang jadi anak ente. Tuh katanya. Wa in qala, enggak. Wa in atat biwaladin, oleh karena itu apabila bini, ya, datangin anak, wa kana yujami'uha, contohnya dia jimaknya bima dunal fardi, ya. Nah kalau tadi kan dijimaknya di barat, gimana waktu keluarnya di mana? Di luar. Nah tapi kalau dijimaknya yang bukan tempatnya, dunal fardi ada jimaknya bukan tempatnya, seperti mana contohnya? Jimaknya di pahanya atau di duburnya, nah itu kan bukan. Nah kalau memang jimaknya bukan pada tempatnya, akhirnya tuh gini gunting, boleh nggak nih gitu? Maksud kalau yang tadi kan nggak boleh tuh, selama jimaknya di tempatnya. Nah kemudian dapat anak, dia azan nggak boleh. Tapi kalau jimaknya dunal farji bukan di tempatnya, akhirnya tuh gini hamil, nah boleh nggak suami menafikan? Nah fihi wajha, ada dua pendapat. Pendapat pertama, la yajuzu lahu nafyu, nggak boleh juga. Walaupun ente jimaknya dibukan kuburnya gitu, ya. Nah ini hamil, nggak boleh dinafikan. Apa dinamakan? Nggak boleh ente nggak mengakui kalau itu anak, sehingga dia nggak boleh. Kenapa? Ya? Di sini dikatakan alasan
li anahu qad yasbiqul ma'a li anahu qad yasbiqul ma'u ilal farji fata'allaqu bihi. Seperti tadi bisa jadi ya air mani ente itu masuk juga walaupun bukan di mana. Nah, berarti itu anak ente. Nah, yang kedua mau boleh wasani lahu nafihu, boleh ente menafikan. Apa itu menafikan artinya? Boleh ente tidak mengakui kalau itu anak ente, berarti ni'an. Alasannya apa yang kedua ini? Ni'anna walada min ahkamil wati, karena anak itu disebabkan karena ente jima. Fala yata'allaku bima dunahu, tidak dikatakan jima kalau jimanya di mana? Selain di mana? Nah, selain di depan. Ini pendapat kedua nih, boleh dari ya. Kasairil ahkam seperti hukum-hukum yang lain. Baik. Nah, itu tadi kalau jimanya bukan di mana? Di tempat lain, bukan di depan. Jadi boleh dinihan, boleh tidak. Nah kan wa in atat bi waladin ya. Wa kana ya ta'u fi dubur. Nah, kalau yang tadi bisa jadi di apa? Di jimaknya, di pahanya, di apa dah, bukan di paru. Nah, sekarang kalau memang di jimanya di dubur ya kan, antara dubur sama kubur apa namanya kebalikannya. Boleh nggak menafikan? Kalau jimatnya di mana? Di dubur. Wa in atat biwaladin, kalau bini datengin anak, wakana suaminya ya tuh di dubur. Nah, boleh nggak? Ya, suaminya itu tidak mengakui itu anak. Yang pertama, lah ya sama juga itu tidak boleh suami menafikan. Nah, alasannya seperti tadi apa itu? Ni anahu qad yasbiqu minal ma'i ilal farji ma ta'allaqu. Bisa jadi sebelum apa itu keluar air mani di dubur, air maninya ya masuk mana tuh? Ke rahim istrinya. Nah, yang keduanya lahu nabiuhu, boleh dia suaminya itu tidak mengakui itu anak, boleh lihat. Kenapa? Karena dubur itu tempat, bukan tempat apa nih? Li anahu mawdi'un la yubtaghu minhu walad. Karena dubur itu bukan tempat ya yang diharapkan apa tuh? Yang diharapkan dapat anak ya. Jadi bukan tempat nanam anak di dubur. Tempat nanam anak itu di depan. Karena dia tanamnya bukan pada tempatnya, sehingga tanamannya memetik. Nah, oleh suaminya tidak mengakui kalau itu anak-anaknya. Baik. Nah, sampai di sini masuk. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Baik, sebelum kita tutup dengan zikir tauhid, mari sama kita membaca sebuah surat Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Ta'ala jika kita panjang umur, dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik, hidayah, tetap iman, terpanggil Allah dalam keadaan kontrol. Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.